Hai Cinduanyong, welcome back to my YouTube channel Muhammad Nurkolis. Ya, seperti yang aku bilang kemarin ya, bahwasanya tanggal 21 Agustus Senin kemarin, aku itu mau war tiket konsernya Zodiac di Korea, di Busan ya. Ya, mungkin itu bisa dibilang konsernya Zodiac yang di panggung besar ya di Korea. Nah, itu namanya Busan One Festival. Nah, kayak di mana sih? Apakah aku bisa dapetin tiketnya atau enggak? Yuk, mari kita intip perjuangan aku war tiket dari awal sampai akhir ya. Iya, tiketnya itu dijual di aplikasi Korea, namanya itu Sibil Bongga atau bahasa Indonesia itu 11 ST. Nah, tiketnya itu sendiri dibuka jam 14.00 di Sibil Bongga ya, baik mobile maupun PC ya. Dan jujur aku sendiri ini adalah pengalaman aku beli tiket konser yang pertama di Sibil Bongga ya, karena biasanya aku selalu di Interpark ya kalau beli tiket konser, karena biasanya di sana ya, kalau enggak di Yes 24 ya. Nah, kalau ini di Sibil Bongga, jadi memang nggak ada pengalaman dan aku juga belum coba sebelumnya ya, di hari-hari sebelumnya belum latihan booking, jadi belum, jadi bener-bener langsung booking gitu aja ya. Aku kira sama aja sih metodenya ya. Nah, tapi di mana nih? Ya kita masuk yang awal. Aku pesen tiketnya lewat PC ya. Pertama-tama aku standby lebih awal ya, sekitar 3 menit lebih awal dari jam 14.00, jadi 13.57 itu aku coba booking gitu ya, karena udah ada tombol bookingnya, tinggal booking, jadi aku coba klik 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 klik. Ternyata memang belum dibuka, jadi memang dibuka tepat di jam 14.00 ya, jadi tidak dibuka lebih awal 1 menit 2 menit enggak ya. Jadi benar-benar jam 14.00 ya di Sibil Bongga ini. Dan aku udah pede ya, karena aku udah merasa login sebelumnya, jadi aku langsung YME aja karena aku udah login memang sebelumnya. Nah, ternyata gimana guys? Ya, setelah aku masukkan ID bla 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 enter YME, apa yang terjadi guys? Kesel banget karena apa? Masuk menu login lagi ya. Masuk menu login lagi. Sial banget deh. Jadi udah ketinggalan berapa detik gitu kan ya. Akhirnya aku login lagi, dan login lagi juga aku agak lupa gitu ya. Aku login by apa? Akhirnya berapa detik aku ingat login by KakaoTalk. Dan apa yang terjadi? Ya, aku mendapatkan nomor urut yang 8.000 sekian gitu ya kalau nggak salah ya. Dan itu tulisannya itu menunggu 8 menit berapa detik gitu ya. Masih lama untuk masuk ke menu reservasinya. Ya, setelah aku coba tunggu gitu ya, ternyata nggak 8 menit, biasanya lebih dari 8 menit, karena pas di menit yang kelima itu stagnan terus, tetap di menit yang kelima terus nggak berubah-ubah. Nah, akhirnya aku masuk menu reservasi ya, dan ada kursinya ya, dan kursinya itu masih yang S sudah Meijin duluan ya. Aku juga heran, yang paling depan itu sudah Meijin, jadi nggak bisa di booking, padahal aku itu sebenarnya masih ya menit-menit awal ya, tapi sudah Meijin duluan, dan dapatnya itu cuman A, B sama yang standing shock. Jadi ini aku nelik gitu, dan aku tuh tujuannya adalah mendapatkan kursi yang ground floor ya, yang ada kursinya yang depan, bukan yang tribun ya. Jadi tujuanku itu selalu di depan, jadi bukan tribun ya. Kalau tribun pasti tidak kelihatan ya guys ya, hanya vibe-nya aja. Jadi aku mengindahkan yang tribun ya sebenarnya. Jadi aku milih yang A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B seperti itu. Nah, ini itu ya udah diklik, tapi dia itu muter terus guys, muter terus ya. Jadi nggak masuk-masuk. Semua kursi kayak gitu. Nah, ini aku dapat kursinya, udah bisa ngeklik. Tapi apa yang terjadi setelah aku klik down ya, down itu artinya selanjutnya dalam bahasa Indonesia, itu nggak mau guys, nggak mau masuk. Tulisannya apa? Tulisannya adalah tempat ini sudah dipesan customer lain dan sedang melakukan pembayaran ya. Jadi ya kita nggak bisa guys ya kayak gitu ya. Mau nggak mau kita harus ganti kursi lagi. Seperti itu ya. Jadi dalam itu semuanya tulisannya Dual Jejung ya, sedang dilakukan pembayaran oleh customer lain, yang aku pusing kan ya. Nggak dapat ya, itu sudah hampir 1 jam ya. Nah, akhirnya setelah 1 jam itu aku dapat guys.
Nah, setelah 1 jam aku dapat apa yang terjadi, guys? Ya, ini aku melakukan pembayaran dan pembayarannya itu tergolong rumit karena tidak bisa pakai KKP ya atau aplikasi pembayaran kayak mobile itu nggak bisa. Jadi cuma bisa pakai kartu kredit sama kartu sama ini sama pembayaran SKP. Sedangkan aku nggak punya akun SKP. SKP ini kamu harus daftar dulu dan itu prosesnya pasti panjang. Jadi kita skip dulu ya. Aku coba pakai Motong Jang Ingem ini transfer gitu dan ternyata di transfer pun juga aku kelabakan, kebingungan, nggak bisa, udah aku klik dam nggak masuk tulisannya Yongdom yang sujung bla bla bla, aku nggak paham. Tapi setelah beberapa saat aku paham ya, setelah di akhir aku baru paham kalau itu tuh harus diklik ya menu paling bawah itu pas Motong Jang Ingem ya mungkin karena aku belum berpengalaman untuk aplikasi ini ya. Jadi udah, nah Motong Jang Ingem aneh itu sebenarnya itu diklik ya sebenarnya guys, terus ada pilihannya itu nanti baru diklik. Nah itu aku Motong Jang Ingemnya juga gagal. Aku tuh punya 2 kartu Hana sama kartu Buri. Kartu Hana aku tuh sampai diblokir ya karena salah memasukkan PIN 3 kali ya. Dan itu aku juga harus download aplikasinya ini, aplikasi pembayarannya ini, download dulu, ada ribet panjang dan memakan waktu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi ya, Gyolje Silpe ya, jadi batas waktunya itu sudah habis ya, dan gagal pembayaran dan sudah diambil sama customer lain ya. Ini ya, pembayaran aja ini aku udah makan waktu setengah jam lebih ya, karena apa, gagal terus di semua metode ya. Dan berhasil di kartu kredit, pembayaran kartu kredit Buri, cuman sudah magram ya. Jadi waktunya ini jadikan pengalaman buat kalian ya. Waktunya itu cuman 10 menit saja ya untuk melakukan pembayaran. Walaupun itu tidak ada tulisannya batas waktunya, tapi itu normalnya 10 menit pembayaran itu harus selesai. Kalau enggak sudah diserahkan ke customer lain ya. Nah, dan akhirnya apa, setelah melakukan pembayaran itu walaupun sukses, itu tulisannya apa, Silpe, dan uangnya juga udah dikembalikan langsung secara sistem. Jadi seperti itu guys, ada menyebalkan ya. Oh ya, tadi yang ada tanda mungkar itu sebenarnya kalian klik Chogihua di refresh itu sebenarnya udah masuk, tapi aku nggak tahu kalau itu bisa merefreshkan ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai keluar kursinya, tapi klik Chogihua itu nanti pasti akan keluar kursinya. Tapi memang Sibyl Bongga ini agak lain ya, jadi banyak loadingnya ketimbang Interpark. Emang jauh lebih baik Interpark ya untuk pemesanan ya, walaupun Interpark itu memang kesempatannya juga kecil ya kalau bayar tiket, tapi dia itu cepat gitu ya. Dan sebenarnya pun kursinya itu masih ada ya, sampai 2 jam 3 jam tuh sebenarnya masih ada, cuman apa, setiap kita klik itu hasilnya sudah diambil customer lain. Jadi saranku sih ya, kalian harus banyak-banyak belajar bayar tiket seperti ini ya. Nanti kalian akan terbiasa dan pasti dapat. Pesanku juga, kalau kalian baru pertama booking tiket di suatu aplikasi, pastikan kalian itu benar-benar sebelumnya dipersiapkan latihan dulu booking konser lain ya. Booking konser lain nanti pas menu pembayaran kalian bisa cancel gitu ya. Nah itu penting banget ya, karena aku anggap meremehkan ya, menggampangkan. Akhirnya apa yang terjadi ya seperti ini. Pertama Yeme sudah login lagi, ternyata terhitung belum login. Padahal aku udah login ya, walaupun sudah setengah jam yang lalu ya, tapi tetap aja di secara sistem logout lagi. Jadi pasti benar-benar kalian harus perhatikan aplikasi itu di mana gitu ya. Login itu penting banget, jadi pastikan website kamu memang kamu sudah benar-benar login sebelum perang ya. Kalau sudah perang detik 14.00 kamu klik Gmail, kamu login lagi, wah nggak bisa guys ya. Harapanmu akan semakin jauh karena sudah tinggal sama customer lain. Nah, apakah aku dapat tiketnya guys? Memang aku gagal akhirnya ya, setelah 2 jam aku bayar tiket di Sibyl Bongga ini, di website dan aplikasi ini, HP juga udah aku coba, itu aku gagal. Ya alhamdulillah, karena aku punya channel orang jualan tiket ya, jadi akhirnya aku beli dari calo ya, lain ya, walaupun harganya agak lebih mahal ya, tapi alhamdulillah aku kemarin dapat kursi yang bagian B ya,
memang nggak di depan, karena kalau di depan itu yang S itu nggak jual, nggak ada yang jual calonnya. Kemudian itu udah di booking sama travel ya, pihak travel, perusahaan travel itu udah booking khusus untuk yang itu travel itu. Dan kursinya itu cuma A sama B yang biasanya dijual ya. Jadi aku dapat kursi B ya, B ya walaupun nggak di depan ya, tapi ya lumayan lah ya, terbilang di tengah ya, di tengah ya, terbilang masih di tengah gitu ya. Meskipun B tapi bukan B yang belakang, tapi B yang sejajar A gitu ya. Cuman ada memang di pinggir ya. Ya mudah-mudahan aja masih lebih mendingan ketimbang nonton di tribun gitu ya. Ya siapa tahu aja bisa loncat di depan ya, nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin ya, karena biasanya kalau udah ada kursi-kursinya itu kita nggak bisa sih main loncat seenaknya gitu, nggak bisa. Itu ada petugasnya ya. Jadi mau nggak mau ya harus duduk manis di tempat duduknya itu. Ya mudah-mudahan aja ya aku bisa ambil fan camnya ya, dan bisa berbagi kepada kalian Soblis ya. Ya akhirnya itu guys, jadi aku dapat tiketnya ya. Ya siap-siap tanggal 21, siap-siap nanti tanggal 21 Oktober aku bakal nonton Zodiac di konser Busan One Festival. Oke, thank you.